Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita jadi juga lagi sebenarnya rencananya udah agak lama ya. Jadi hari ini perkenalan olahraga menembak perdana untuk Perang Udara SM dari Klub Menembak Fokus. Sebelum kita mulai, mungkin kita akan dengarkan dulu sambutan atau pengenalan olahraga menembak dari Pak Iwan nanti ada, dan juga kita dari sekolah ya, dari sekolah serta pembukaan dari sekolah. Kita mulai dengan pembukaan dari sekolah dan kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Pada Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bundanya Aki, Pak Iwan, bapak-bapak, para pelatih, para orang tua dari Bang Udara Budi SM dan anak Bang Udara Budi SM. Bahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini. Memang masih masa pandemi ya, jadi ada juga yang belum bisa ke sini karena masih khawatir dengan situasi seperti ini. Kami berterima kasih pertama kepada Bapak Ibunya Agi yang mengajak, yang memfasilitasi kami untuk datang ke sini untuk mencoba ya berlatih menembak. Kami melihat bahwa latihan menembak ini pastinya bagus ya buat semua orang untuk melatih fokus utamanya, kemudian tenang, kemudian mengambil tindakan yang tepat. Nah, sebenarnya yang sekarang lagi masih trending itu adalah memanah ya, tapi itu sudah hal yang biasa di banyak sekolah. Mungkin buat sebagian orang muda-mudi ini dulu di SD-nya juga pernah latihan memanah. Jadi ini katakanlah suatu peningkatan. Tidak semua orang berkesempatan untuk mencoba ya, latihan menembak. Kalau memanah itu lebih umum ya, kalau menembak itu mungkin izinnya saya nggak paham, mungkin agak ribet kalau ke militer. Jadi terima kasih sekali lagi sudah menghadirkan kami di sini. Harapannya semoga pertama ada pengalaman baru buat Kang Udara Budi. Insya Allah nggak ada ruginya ya, dan bahkan akan sangat bermanfaat. Syukur-syukur kemudian menemukan kesenangan di sini sehingga bisa berlatih rutin. Peluangnya adalah kalau menjadi atlet menembak mungkin lebih besar peluangnya masuk ke tingkat nasional atau internasional dibanding kalau latihan memanah gitu ya. Dan masih muda-muda, kalau masih muda itu kan banyak mencoba. Jadi kalau pengalaman kita kaya, banyak pengalaman, maka pengalaman itu kan lebih banyak ya, sehingga kita bisa lebih matang dalam menghadapi sesuatu, nggak gerasa gerusu, nggak buru-buru memutuskan, emosional. Di sini kita berlatih mengontrol emosi, bahkan hanya tadi udah nyobain ya, napas saja diatur, kapan kita harus mengambil keputusan untuk menembak. Itu jangan sampai napasnya lagi bergerak gitu. Itu kan perlu diperhatikan ya. Jadi mudah-mudahan akan ada manfaatnya, dan mohon bimbingannya dari para pelatih di sini. Harap bersabar. Kalau nanti ada banyak pertanyaan, biasanya anak-anak ini suka begitu, kenapa begini, kenapa begitu gitu. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri sudah mewakili sekolah sambutan. Kita juga mau dengar untuk sambutan dari langsung ketua klubnya nih, dari Bapak Iwan. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, mewakili sekolah, Ibu, dan terhormat juga para orang tua, juga ada yang hadir ya, para orang tua murid siswanya, kemudian tuan rumah Pak Andi Ari, kemudian teman-teman semua dari klub menembak fokus. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa sama-sama berkumpul di tempat yang menurut saya ini cukup nyaman Pak ya, sejuk, sehingga mudah-mudahan bisa
bisa ada keberkahan lah ya. Amin. Ya, sebelumnya mungkin saya perkenalkan, saya Iwan Irwanto, Pak. Kebetulan di sini dipercaya oleh teman-teman sebagai ketua klub menembak fokus Sporting Club yang FSC, jadi ada FSC Sporting Club yang berdirinya klub kami ini tahun 2000. Walaupun sebetulnya bukan 2000, selama saya masih itu ya. Jadi saya mendirikan klub ini Pak tahun 93 sebetulnya sudah ada. Tapi pertama pembentukan Kota Madya. Karena awalnya saya itu aktif di kabupaten. Sebelum ada Kota Madya, kita kan masih gabung dengan kabupaten Pak. Nah, saya pengurus juga di sana. Pas pembentukan Kota Madya, saya rintis juga perbaikan di Kota Madya sampai sekarang berjalan. Termasuk juga fokus itu di awal memang sudah ada. Karena di awal pada saat pembentukan Pemkab di setiap kota kabupaten itu syaratnya minimal ada 4 klub. Salah satunya ya fokus ini. Tapi tahun 93 pembentukan Kota Madya sudah ada. Gitu. Nah, mungkin untuk adik-adik semua ini hal yang baru ya, latihan menembak. Kalau panahan mungkin saya kira sudah pernah belum ada panahan, karena rata-rata memang sekolah ada yang sudah kerjasama Pak dengan panahan ini. Tapi menembak memang ini menjadi hal yang baru mungkin ya untuk kita, terutama adik-adik ini, karena image-nya masih image-nya itu olahraga mahal Pak. Ya, image-nya itu menembak adalah olahraga mahal. Justru itu dari awal saya diperbakin, saya pikir semua nggak ada olahraga mahal menembaknya. 300.000 waktu itu bisa beli alat menembak. Itu nggak terlalu mahal sebetulnya. Nah, kenapa mahal? Ya tergantung ya Pak ya, karena hobi ya. Hobi apapun itu bisa mahal kalau memang dia suka gitu, dia senang. Bukan hanya ini, mungkin di cabang olahraga lain, panahan pun satu busur aja itu 500.000 gitu. Iya, busur ininya apa? Bukan anak panahnya ya. Kalau ini apalagi, ini bukan 15 juta bisa 20 juta. Jadi kalau mahal relatif lah menurut saya ya. Jadi ada yang murah, ada yang mahal. Tapi yang penting yang namanya olahraga, yang hobi terutama itu yang penting kan kita suka Pak. Nah ini mudah-mudahan adik-adik semua ya sejak hari ini mungkin besok-besok silakan latihan di sini, nanti dipandu oleh teman-teman semua bisa untuk minimal kenallah dengan olahraga menembak ini. Nah keuntungannya apa olahraga menembak? Kalau di KONI itu menembak, panahan, kemudian olahraga lain yang tidak membutuhkan fisik itu masuknya ke dalam kelompok olahraga konsentrasi Pak. Ya, fisiknya ada tetap tapi tidak terlalu berat. Beda dengan sepak bola, voli, kita lebih banyak ke konsentrasi. Nah oleh karenanya manfaatnya sangat besar, terutama untuk adik-adik ini yang masih sekolah, masih belajar. Karena dengan menembak, pertama kita bisa melatih kesabaran. Ya. Terus yang kedua konsentrasi. Ya kita bisa dilatih untuk sabar. Jangan nembak itu asal nembak karena banyak aturannya. Ya, jadi alat yang kita gunakan ini bisa jadi senjata. Ini bukan senjata nih Pak ya, ini alat. Ini harus dibedakan ya. Senjata itu kan untuk membunuh, untuk melukai orang. Jadi ini bukan, ini untuk olahraga. Senapan namanya itu. Jadi kita bisa dilatih untuk melatih kesabaran, ya, konsentrasi, kemudian juga pengambil keputusan. Nah, ini penting saya kira ditanamkan di awal kepada anak-anak sehingga mereka itu dilatih untuk bisa, terutama mungkin ya karena perkembangan anak, dia harus bisa mengambil keputusan. Keputusan itu harus bijak, ya, harus penuh kesabaran, ya, kemudian juga disiplinan, karena di lapangan ini nggak boleh sembarangan kita tembak sana tembak sini. Terus ini juga ada aturan nggak boleh menembak
hewan yang ada di sini, misalnya ya ada burung lewat ditembak itu nggak boleh. Ya, jadi yang diperbolehkan hanya sasaran yang sudah ditentukan. Nggak boleh sebebasnya atau lempar ke sana ke pabrik itu juga nggak boleh. Jadi kita juga dilatih untuk disiplin. Ya, nanti untuk adik-adik juga ini manfaatnya banyak sekali. Ya, pertama tadi kesabaran, konsentrasi, mengambil keputusan. Pokoknya banyak lah ya. Mudah-mudahan nanti kalau dari awal seperti ini bisa berkembang jadi lebih baik lagi. Dan nanti mungkin dipandu oleh teman-teman. Ini kebetulan ada juga yang ahli Pak. Dan kami juga di sini bukan hanya untuk prestasi, tapi juga kadang-kadang juga berburu juga. Ya, berburu kita ke luar mencari jalan hiburan ya. Pelurunya beda. Sama, pelurunya sama. Kemudian yang kita buru itu bukan hewan-hewan yang dilarang. Jadi hewan-hewan yang menurut masyarakat kita itu jadi hama. Supaya kalau populasinya terlalu banyak, dia akan menghabiskan buah punya masyarakat. Itu yang kita bisa lakukan. Itu enaknya juga menambah ada aturan. Nah, saya kira mungkin itu saja. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa jadi referensi untuk Bapak Ibu sekalian, untuk adik-adik semua, bahwa olahraga menembak ini juga penting ya untuk perkembangan terutama adik-adik yang masih belajar. Jadi jangan dilihat tadi ya menurut saya mahal segala macam. Kalau di sini kita sama-sama Pak, ya nggak perlu bawa alat juga di sini ada senapannya ada, kita sama-sama di sini. Tinggal nanti dijadwalkan aja mau hari Sabtu jam berapa. Kira-kira itu aja Bu, mohon maaf kalau ada hal yang kurang benar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sambutan dari Bapak-Bapak. Jadi pengenalan alat untuk unit atau senapan dilakukan oleh Om Janu ya, instrukturnya. Nah, jadi mohon maaf sebenarnya kurang tahu apa aja dari samping, tapi yang jelas pasti senapan ini kan senapan ya, dari katanya aja senapan. Kalau kita mendengar kata senapan itu jangan dibayangin senapan yang serem gitu ya, kayak kulit hidung kita, bukan, jauh. Ini apa istilahnya, tingkat berbahaya jauh di bawah senapan militer, tapi tetap ini bisa sangat mematikan kalau salah penggunaan. Yang pasti kita harus kenalin senapan kita gitu ya, agar kita tepat menggunakannya. Misalnya ini contoh sepele aja deh, banyak orang megang senapan tidak akan diterbangkan, tapi jarinya udah di sini, ini salah, itu nggak boleh. Satu, kedua misalnya ini yang manual aja Pak ya, ini misalnya megang senapan tapi larasnya jadi selalu perlakukan senapan itu seolah-olah ada isinya, dan harus disiplin. Misalnya naruh jari di biji itu kalau udah siap nembak, misalnya ini saya kan sudah pakai ini, kalau udah yakin target pas baru masukin seperti itu. Terus kedua gitu ya, ketiga balik lagi, ini udah masuk teknik banget ya. Nanti mungkin bisa diajarin oleh instrukturnya bahwa kapan kita mengisi mimis, kapan kita mengopan, itu ada teknisnya. Itu satu. Ketiga ya, keempat, kalau soal kita harus mengenali senapan, balik lagi kita harus benar-benar mengenali senapan kita, kemampuannya dia seperti apa dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang pasti kalau ini kan dari sekolah ya, dan rencananya nanti akan masuk jadi kegiatan ekstrakurikuler, jadi salah satu cabang olahraga. Dan kebetulan memang olahraga menembak itu sudah resmi masuk di cabang olahraga yang dipertandingkan baik di PON maupun di tingkat nasional gitu. Dan kalau kita bicara menembak itu ada beberapa kategori. Kalau yang kita ajarkan di sini adalah kategori sport, kategori olahraga, bukan kategori berburu. Itu yang kita pertandingkan. Nah, kalau kita di sini, kita adalah olahraga menembak yang ke tempat ke arahnya ke sport, ke tempatan. Bahasa kerennya apa Pak? Akurasi ya, tembak.
target lah istilahnya. Contohnya seperti ini. Kecil banget ya. Jarak segitu. Paling jauh. Saya aja mata minus itu cuma sekali nggak bisa melihat. Itu jaraknya sangat kecil banget itu. Sekitar 51 meter di sana. Seperti itu. Jadi apa namanya itu memang benar-benar salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Walaupun dia bisa memanah dan olahraga yang tempatan lainnya. Kemudian balik lagi ini kan ke adik-adik ini dari sekolah, yang pasti sebelum kita memulai itu kita harus, yang utama itu kita harus minat dulu. Kita tertarik dengan olahraga ini, kita minat. Setelah kita minat, yang kedua kita harus rajin latihan, itu pasti. Di olahraga apapun, di bidang apapun, termasuk di pendidikan sekolah pun, kalau nggak belajar juga nggak percuma gitu ya. Termasuk di olahraga ini, selain kita minat, kedua kita harus latihan. Yang ketiga harus disiplin. Disiplin itu banyak, disiplin mulai dari disiplin latihan, mulai dari disiplin penggunaan alat. Kemudian tadi mungkin dari sampai waktu bahwa alat ini mahal, benar mahal. Tapi mahal itu relatif. Kedua, memang iya mahal, tapi kalau bagi orang yang minat serius pasti banyak akan yang membantu. Misalnya di sini ada contohnya saya. Di sini teman rekan-rekan kita yang berarti mungkin ada yang bahkan tidak punya senapan yang spesifikasinya sesuai untuk perlombaan, itu nggak masalah. Saya dijual dulu. Yang penting kita minat, adik-adik suka gitu ya. Pahami bahwa olahraga menyenangkan ya, ini bukan olahraga yang serem gitu ya. Walaupun itu kalau apa tasnya doreng-doreng, mungkin ada yang pakai jaket doreng, itu bukan doreng militer ya. Itu maksudnya doreng kalau kita kamuflase seperti itu, kayaknya seperti itu. Kalau kita berburu kan kalau apa namanya, kita bisa ngumpet kan lebih enak. Kita paling berburu deh. Kalau kita di sini nggak seperti itu. Yang di lapangan ini ya, lapangan ini adalah untuk olahraga tembak ketepatan seperti itu. Jadi adik-adik ini ada di sekolahnya ini masih kecil-kecil. Ini kalau pegang ini pasti keberatan nih, pegang ini pasti keberatan. Itu nggak masalah. Makanya main bender saja. Sekarang yang ditanamkan tuh yang saya sampaikan tadi, yang pertama minatnya dulu, harus suka dulu. Jangan kesini gara-gara disuruh ya. Gitu ya. Boleh sih awalnya kalau disuruh, tapi kalau setelah merasakan sendiri menembak, penasaran oh ternyata menyenangkan ya gitu. Itu yang penting. Itu pertama yang penting itu menurut saya itu. Jadi harus senang dulu, harus suka dulu. Kedua baru disiplin latihan gitu. Masalah peralatan segala macam mungkin itu urusan nanti lah gitu ya. Dan tambahan dari saya, mas tambahan buat para orang tua yang nggak punya unit senapannya, jadi kita ada 3 unit yang siap pakai. Jadi untuk ini buat anak satu, jadi jangan khawatir pakai punya kita. Nah, Banyak kok. Kontribusinya peluru kali ya. peluru seperti ini, contohnya ini satu kaleng isi, kalau yang ini 500 ya. Harganya sih fluktuatif sekali, kadang dulu 150, sekarang mahal ya, sekarang lebih mahal. Tapi ini kalau mau nembak buat barengan sehari juga mabuk nih. Kalau soal angin nggak usah dipikirin, angin banyak lah gitu. Oh ya, ini olahraga ini kan olahraga senapan angin ya. Jadi modalnya itu mimis sama angin seperti itu. Mimis angin kita banyak lah di sini gitu ya. Alat kita seperti yang disampaikan oleh Pak Andre, nggak usah khawatir soal alat itu ya. Yang penting minat dan disiplin latihan aja deh seperti itu. Ikutin terus nanti siapa tahu gitu ya, jadi atlet nyatang ini Tangerang ya. Masuk pom kan siapa tahu gitu ya. Apalagi masih muda-muda itu fokusnya masih bagus, stamina-nya masih bagus, fokusnya apa? Matanya masih bagus. Kalau saya udah bener-bener agak susah nih kalau jadi atlet seperti itu. Maksudnya apalagi Pak. Jadi kami dari Fokus kebetulan kami klub olahraga yang kebetulan pertama kali ada di Tangerang. Kita pertama kali mengenalkan termasuk ke rekan-rekan kita di Benda gitu ya. Kemudian berkembang lagi ada bermunculan klub yang lain. Jadi misi kita sama, jadi mengenalkan olahraga menembak kepada masyarakat gitu ya. Dan menghapus image bahwa olahraga menembak itu serem. Memang iya, di luar ada yang serem nggak akan ngomong itu kan sama aja lah olahraga apapun kan gitu. Jadi kembali lagi kalau boleh saya ulang, intinya adik-adik sini harus suka dulu.
suka dengan olahraga menembak dan nanti disiplin latihan seperti itu. Mungkin nanti kalau udah merasakan sendiri nembak, materi kenalin sasaran, mungkin jadi penasaran, jadi ketagihan. Saya dulu juga seperti itu. Pertama kali tertarik karena suka aja, suka senapan gitu ya. Tapi begitu pertama kali ke lapangan, dulu pas lapangannya kita masih di belakang tenda Pak ya, tanda tenda Tangerang ya. Pertama kali dengar suara ini ngimis karena besi ting itu rasanya seneng banget gitu. Saya pernah awal-awal dulu satu kali itu habis sehari dari pagi sampai sore, saking senengnya gitu ya. Gitu. Jadi mungkin adik-adik nanti kalau yang serius, tenang, disiplin latihan aja deh seperti itu. Pasti nanti ada hasilnya lah. Entah nanti bisa jadi atlet atau mungkin untuk kita sendiri, olahraga apapun pasti ada manfaatnya bagi kita seperti itu. Daripada kita tiap hari baca buku sekolah matematika pusing ya, sama saya juga sekali kita hiburan menembak aja gitu. Hiburan gitu ya. Hiburan yang nanti bisa, kalau kita serius bisa positif hasilnya. Karena main game tembak-tembakan juga kebenaran. Beneran Pak ya. Saya juga suka main game. Nih, Rekor saya main PUBG game dunia baru, nyata. Tapi itu zaman dulu, zaman jahiliyah ya, sekarang nggak sobat. Ya sekali mas kumat sih. Jadi mungkin kalau soal pengenalan mungkin nanti Pak Gatot dan teman-teman mungkin bisa langsung ke pengenalan gitu ya, merasakan sendiri nembak itu seperti apa. Tapi sebelum itu mungkin ada Pak lanjut mungkin ada yang sampaikan lagi ya. Tambahan dari saya, olahraga menembak itu salah satu olahraga elit, dan nggak semua orang punya kesempatan. Nah, saya harap anak-anak untuk memanfaatkan kesempatan ini. Mantap. Apalagi ini disediain unitnya dari kita. Aku mohon dipertimbangkan ya. Jangan disia-siakan. Ya, tambahan mungkin ya, ini kenapa sebetulnya ada beberapa macam ya adik-adik ya. Ada yang pompa, yang pompa, mungkin pernah lihat yang pompa tuh. Ini ada Pak. Ini senapan angin juga, cuma jenisnya pompa. Nah, pompa. Nggak apa-apa, ulang aja. Nah, ini pompa. Di awal-awal memang senapan itu kebanyakan pompa, di luar negeri juga sama pompa. Tapi karena teknologi itu semakin berkembang, dari pompa ini sekarang banyak menggunakan ini namanya senapan PCP. Singkatannya apa tuh? Recharge pneumatik. Susah perpanjangannya ya, PCP aja. Jadi senapan angin pakai gas tapi gasnya. Kenapa pakai ini? Ini untuk mempermudah kita tidak terlalu capek. Kemudian powernya juga lebih besar. Kalau pompa kan, misalnya kita mau berburu atau tembak di sinilah ya, nggak terlalu jauh. Udah capek duluan Pak, tenaganya habis, akhirnya konsentrasinya hilang. Nah makanya sekarang teknologinya kita udah pakai angin, tinggal ditarik aja, tarik langsung peluru udah siap. Awal-awal memang seperti ini, termasuk saya juga senapan pertama saya ya seperti ini. Tapi lama-lama ya karena hobi, senang ya meningkat terus. Di sini ada contoh, nanti mungkin bisa adik-adik juga coba yang ini. Kemudian yang PCP juga dicoba juga. Semualah silakan aja dicoba semua. Ya, mudah-mudahan nanti adik-adik bisa minat lah ya olahraga. Saya kira itu mungkin ya untuk perkenalan. Nanti diatur aja Mas Jaruk. Syaratnya ada berapa? 3. Ya, Gunawan dibagi 3 kelompok aja. Persiapan ya, pembagian kelompok. Ada beberapa kelompok, ada 3 kelompok untuk melakukan latihan menembak
band rest ya. Ini juga salah satu lagi di setting untuk jarak band rest. Dari lubang ini cari titik-titik yang putih itu, yang gede aja di takarannya, takaran yang gede aja. Iya. Ini jadi ada 2 meja ya. Ada 2 meja yang terpakai, ini salah satunya belum disiapin. Jadi ini ada 2 meja, jadi 2 instruktur, Om Ricky sama Om Jo. Oke. Kena. Cepret. Ini juga Om Andre memberikan pengarahan ke anak-anak dengan gaya apa ya, tripos ya, salah satunya nih, standing. Mungkin sesi 1 itu coba mencoba ya Bunda Awal ya. Bunda Awal. Jadi beginilah kira-kira prosesnya atau caranya untuk mengajar anak-anak atau adik-adik yang belajar menembak. Coba yang oranye yang jauh ganti ya. Oh yang ada apun. Oke, diarahkan untuk menembak target tripos jarak 33. Ini si hunter kreatif nih. Ayam di atas karpus. Blok. Ngapain? Jero. Oke. Nah, ini tadi ada ini pas mengenai target tripos jarak 33 meter. Gak apa-apa lah ya bro, buat tahap pengenalan. Biar adik-adik ini suka dulu olahraga menembak. Kalau kena biasanya tetap jangan besar. Nah, ini Bapak Ketua langsung turun langsung untuk memberikan pengarahan ke adik-adik. Cara atau posisi berdiri yang benar. Coba habisin yang di atas. Ada 4 lagi. Jadinya tetap kuat. Kita sorot targetnya. Kalau dia berusaha goyang, dia dapat di tengah, Kenapa tuh? Amel udah berapa kali Mer? Berapa kali? Kalau tadi kamu nembaknya orang yang gede. Kalau kita ragum ya. Jadi kamu nggak tahu. Ragum kalau kita Dia aja sama target. kalkulasi. Kita kan kalau tangan kan ini. Iya. Kalau ini benar-benar mati kita yang tinggal. Iya. Iya. Oke. Udah siap. Nah kan? Nah. Oke. Gitu. Ya. Udah ada yang kena. Kena. Lagi. Boleh sekali. Gantian dulu. Gantian dulu. Oke, gantian ya. Jadi mereka itu menembak 3 kali gantian. Dan dibagi beberapa kelompok. Ini hunter kreatif juga nih, lagi mengatur untuk jadi instruktur untuk adik-adik. 3 meja untuk 3 kelompok.
Ini aja depan. Artinya udah siap nembak, jadi jangan di dalam. Lihat prosesnya, bro. Mantap. Udah. Awas jatuh. Bluk. Yang mundur gede. Udah ketemu. Oke, inilah kegiatan para instruktur untuk adik-adik. Untuk pengenalan menembak. Itu ke atas loh. Ke atas nggak itu? Ya, kalau belum percaya diri jangan tarik. Oke, hit. Tadi orang tuanya, sekarang bapaknya, orang tuanya. Kalau belum ready jangan di sini. Jarak 3 jari dari peres ke Kurang mundur, Om. Nah, Oke. Ketemu. Ya, mari kita lihat dulu. Ada yang tadi ya. Yang tadi. Ya, Oke, jadi baru mau masuk ke jari. Tarik. Wow. tangan. Jadi sesi lomba ya, bro. Sesi lomba untuk adik-adik ini. Sekali shot ganti lagi dengan meja sebelahnya. Yang tadi sebelahnya poin. Ini sniper kreatif ya, hunter kreatif. Lagi jadi instruktur untuk adik-adik. Oke, ini sebelahnya lagi. Oke, sekarang ini. Tadi dua-duanya poin, sekarang oke, atur nafas. Kamu belum beruntung. Miss penyerahan hadiah. Jadi hadiahnya diberikan langsung oleh Ketua Fokus Shooting Club. Oke, video Om. Video. Oke. Nah, ini Bapak Ketua Fokus Shooting Club. Ini siapa? Instruktur anak bawah. Om Andre.
Oke, semoga adik-adik ini senang latihan di sini. Penutupan ya, Bro. Di belakang Atau mau masing-masing pakai oh mantap.